Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Via. Dan kembali lagi di channel Tips Freelancer ini, hasilkan uang di rumah aja. Nah, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel ini. Karena subscribe itu gratis dan kamu bisa belajar banyak hal di channel ini guys. Nah, kali ini kita akan bahas sumber datangnya follower atau cara cepat mendapatkan follower di TikTok. Dan untuk pengguna pemula yang ingin mencapai 10.000 follower pertamanya, simak video ini dari awal sampai akhir. Saya akan share pengalaman pribadi gitu ya selama saya menjadi pengguna TikTok. Jadi kalian harus rutin untuk upload atau create konten setiap hari. Kalau ingin cepat kontennya naik ya upload 3 kali sehari, tapi rutin gitu. Jangan sekali upload 2 minggu absen atau sekarang upload besok enggak. Enggak kayak gitu. Karena kalau kita totalitas ingin jadi konten kreator di TikTok, ya kita harus rutin untuk upload setiap harinya, jangan bolong-bolong. Dan konsisten, kalau bisa ya di jam yang sama, lebih bagus lagi. Nah, selanjutnya yang kedua, dari live streaming. Kenapa? Karena di live itu, orang yang bukan follower kita, itu bisa nontonin live kita loh. Jadi semakin sering kamu live streaming, semakin besar juga peluang kamu dapat follower secara organik. Ya, dan ini nggak melakukan pelanggaran pastinya. Saya akan menyarankan teman-teman dapat follower itu secara organik. Jadi yang harus teman-teman ketahui, TikTok ini adalah sosial media, tempat orang berinteraksi, tempat orang mencari edukasi, hiburan. Ya, kita harus bisa identifikasi dulu nih, kita live-nya mau bahas apa. Ya, entah itu kita review produk, atau kita emang edukasi, atau kasih manfaat, kasih hiburan, yang membuat orang lain itu ingin follow kita. Nah, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, adalah dengan cara ya kalian follow akun-akun yang centang biru. Atau kalian kalau suka konten yang lain ya kalian follow. Atau kalau kalian lihat konten yang bermunculan di beranda ya kalian follow. Tapi jangan spam nge-follow orang gitu. Kalian follow kalau kalian suka gitu. Ya, jadi nggak selalu kita spam like, spam follow orang gitu. Itu akan di-detect sama TikTok. Jadi kalau kalian emang suka kontennya ya kalian follow. Apalagi akun centang biru tuh. Kalau kalian follow, ada kemungkinan followernya mereka juga follow akun kalian juga. Tapi saya di sini nggak nyaranin FLKS ya. Karena kalau FLKS itu, kan kita saling nge-follow. Jadi itu nggak relate atau nggak cocok aja. Karena itu bisa merusak retensi video kita sendiri. Apalagi kita emang niatnya ngebangun akun dari nol sampai kita ngendorse produk, sampai kita sukses, sampai kita jadi influencer. Jadi FLKS itu nggak saya rekomendasikan. Tapi kalau kalian suka kontennya, ya kalian follow, nggak apa-apa. Dan kalian follow juga akun-akun yang relate sama kontennya kalian juga. Ya, jadi semakin terbangun interaksi ya, justru semakin bagus untuk kesehatan akun kita. Jadi kita nggak didetect sebagai spam sama algoritmanya TikTok. Kita emang akun real, akun yang benar-benar aktif di TikTok. Makanya kita harus ada interaksi. Nah, selanjutnya kalian bisa gunakan fitur iklan yang keempat ya. Kalau ada budget sih nggak apa-apa. Kalian iklanin aja tiap kalian upload konten atau upload video. Karena sebagai konten kreator pemula, nggak mungkin orang langsung banyak nge-follow akun kita. Dan nggak mungkin juga banyak yang langsung lihat konten-konten kita. Coba deh iklanin 15.000 aja satu hari. Nanti kalian lihat berapa perkembangannya. Karena yang lihat itu biasanya sampai ribuan. Dan kemungkinan orang nge-follow kita itu juga banyak. Dan ini kita bisa gunakan fitur iklan yang ada di TikTok. Ya, jadi caranya ya gunakan fitur iklan. 15.000 aja. Nanti deh saya kasih tutorialnya. Kalau teman-teman nggak tahu cara untuk beriklan di TikTok. Agar konten kita di-boost ke lebih banyak pengguna lainnya. Nah, yang kelima, unggah video di waktu yang tepat. Ya, kamu bisa lihat di data analitik jam berapa aja tuh follower kamu aktif atau orang-orang yang liatin konten kita paling banyak di jam berapa. Saat itu kamu upload video atau upload konten. Nah, itu lebih baik. Kan ada tuh di analitiknya. Tinggal intip aja. Terus kalian sering-sering untuk upload di jam yang sama. Di jam orang lain yang lihat video kita itu paling banyak atau paling rame. Karena itu akan meningkatkan orang bakal follow akun kita juga. Nah, yang keenam, share video kamu di semua sosial media yang kamu punya. Biar apa? Biar teman-teman kamu yang lain yang nggak tahu kamu main TikTok, mereka liatin konten kamu dan mereka juga follow. Ya, jadi silahkan di-share ke media sosial lainnya. Nah, yang ketujuh, memang ya kita harus interaksi sama pengguna TikTok lainnya. Jadi kamu kalau mampir di live orang, ya kamu interaksi atau komen.
kalau kamu suka kontennya. Ya, intinya kita berinteraksi ya. Entah itu kita lihat video yang lewat di beranda kita like, kita komen, kita follow. Itu bagus untuk kesehatan akun. Tapi jangan spam, jangan bom like juga. Semua konten orang kita like gitu ya. Nggak kayak gitu juga konsepnya. Jadi kalau kita suka kontennya, ya kita follow. Atau kalau kita emang suka kontennya, ya kita komen. Kita kasih plus gitu, atau jempol ya, nggak apa-apa. Interaksi semakin membuat orang kepo dengan akun kita. Jadi orang yang liatin komentar kita tuh di video orang lain pun juga tertarik ingin nge-follow kita jadinya. Yang kedelapan, update dengan tren atau yang kekinian, yang sifatnya itu viral ya. Jadi kalian update dengan info-info yang terbaru. Misalnya sound apa yang lagi viral sekarang. Bisa gunakan sound tersebut agar video kita ikut ke boosting ke lebih banyak user lainnya. Ya, atau challenge apa sekarang yang lagi viral. Bisa sih kalau konten kalian temanya sama bisa diikutin. Ya, jadi yang viral itu bisa diikuti, bisa juga tidak. Ini sih nggak harus ya, tapi kalau pengen kita update terus nih, cari informasi atau berita yang sekarang lagi booming, itu juga yang kita bahas, maka video kita akan naik secara organik. Kesembilan, gunakan hashtag yang relevan dengan konten kita. Kan di TikTok ini udah sama kayak Google, jadi di kolom pencariannya itu kita bisa klik apa aja. Misalnya strategi mengembangkan akun, terus kita kebetulan edukasi TikTok, maka video kita yang akan muncul. Atau kita bikin konten tutorial masak nasi goreng. Kita kasih hashtagnya cara masak nasi goreng. Ketika orang klik hashtag tersebut, video kita akan muncul. Nah, jadi maksimalkan hashtag. Minimal itu 3 hashtag, maksimal 5. Kalau terlalu banyak, itu juga nggak bagus ya. Jadi ya sesuaikan aja lah. Jadi harus relate dengan konten yang kita buat, hashtag yang kita gunakan. Karena kalau orang cari video kita, itu bakal ketemu di berandanya mereka saat mereka klik di pencarian. Itu gunanya hashtag. Dan konten kita itu sebenarnya di TikTok dikelompokkan ya berdasarkan hashtag tersebut. Misalnya hashtagnya edukasi, hiburan, atau humor, atau apa gitu. Jadi itu emang direkomendasikan ke yang suka atau yang relate dengan konten kita. Itu bakal didistribusi sama TikTok. Nah yang ke-10, jangan re-upload atau jangan lakukan pelanggaran. Karena sekali kita melakukan pelanggaran di TikTok, itu berkemungkinan akun kita kena shadow banned atau kena banned beneran. Kalau kena ban beneran, itu nggak bisa dipulihkan lagi. Ya, jadi kita ikhlasin aja, walaupun follower udah 1 juta. Tapi kalau masih kena pelanggaran, masih diingatin nama TikTok ya, artinya kita harus waspada itu. Kalau bisa jangan sampai ada pelanggaran. Makanya jangan gunakan konten re-upload, itu bakal bikin kita kena pelanggaran. Terus juga kata-kata ya, kalau bisa dikontrol. Karena TikTok ini kan AI-nya cerdas, bisa mendeteksi kata-kata yang melanggar paduan komunitasnya mereka. Kalau konten kita udah melakukan pelanggaran, biasanya konten kita nggak akan di-boost. Dan itu berefek ke follower juga. Jadi orang yang nge-follow kita bakal unfollow atau bakal nggak nambah-nambah followernya. Dalam artian ya konten kita stuck di situ-situ aja. Nah, jadi kalau orang kena shadow banned, biasanya akun mereka nggak akan berkembang gitu. Akan susah perkembangannya. Shadow banned pun itu akan lama ya. Jadi bisa jadi 2 minggu, 3 minggu. Selama kita upload konten terus nih, konten kita bakal stuck di sana-sana terus. Nah, jadi jangan lakukan pelanggaran. Mungkin itu aja ya cara atau sumber kita mendatangkan follower organik. Udah saya bocorin semuanya, tinggal teman-teman praktekin. Semoga sukses jadi konten kreator. Nah, terima kasih yang udah liatin video ini dari awal sampai akhir. Assalamualaikum guys.